Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Kita akan memberikan segala pujian dan penyembahan di atas berkat dan perlindungan yang kita terima daripada Tuhan setiap hari. Marilah kita siapkan fikiran dan hati kita untuk menghadap hadirat Tuhan dengan puji-pujian yang akan kita nyanyikan bersama. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa kami yang di syurga, terpujilah nama Engkau. Kami mengucap syukur atas berkat yang kami terima setiap hari Bapa. Pada saat ini kami akan memuji nama-Mu, biarlah malaikat-Mu turut menyanyi bersama, dan semoga Engkau bersukacita dengan puji-pujian yang akan kami nyanyikan. Terima kasih Bapa, karena Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi, doa adalah senjata kita untuk berhadapan dengan pelbagai cabaran di dalam hidup. Dan doa juga merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Pada masa seperti inilah, kita perlu bertekun di dalam doa. Mari kita nyanyikan LPMI 32, Inilah Jamku Berdoa. Inilah jamku berdoa, sungguh sedaplah rasanya hampir kepada Bapa-Ku dan nyatakan kehendak-Ku. Jika kesusahan, jenis-jenis pencubaan, senanglah selalu jiwaku pada waktu ku berdoa. Inilah jamku berdoa, memohon dengan percaya kepada Bapa di syurga yang sedia memberi jawabnya. Disuruhnya aku serah kepadanya, semua susah ku nantikan hiburannya pada waktu ku berdoa. Inilah jamku berdoa untuk mencari hiburan, sehingga di atas pisgah ku pandang ke negeri Tuhan. Dan bila ku tinggalkan dunia dan pergumulan beserta Tuhan di syurga, ku tak lagi kan berdoa, ku tak lagi kan berdoa. Tuhan telah berjanji akan menyertai kita sepanjang jalan kita, seperti seorang gembala yang akan memastikan dombanya terpelihara di dalam kasih dan kuasa-Nya. Marilah kita yakinkan diri kita akan pimpinannya yang penuh kasih. LPMI 203, Tuhan pimpin sepanjang jalan.
Tuhan pimpin, tangan Tuhan pimpin aku. Ku turut dengan setia karena Tuhan pimpin aku. Pada waktu kesusahan atau waktu kesukaan, aku tetap rasa aman karena Tuhan yang hantarkan. Tuhan pimpin, tangan Tuhan pimpin aku. Ku turut dengan setia karena Tuhan pimpin aku. Sungguh lemah aku Tuhan, ku hanya harap padamu. Hatiku penuh kesukaan karena Tuhan pimpin aku. Tuhan pimpin, tangan Tuhan pimpin aku. Ku turut dengan setia karena Tuhan pimpin aku. Tuhan pimpin, tangan Tuhan pimpin aku. Ku turut dengan setia karena Tuhan pimpin aku. So this is what happened. The Romanian police called my father, who is also named Pavel, to the police station. When he gets there, they yell at him, "We told you to stop building churches and bringing Bibles into the country." My father was bringing Bibles from the former Yugoslavia to communist-era Romania all the time. He hid them in the car's double floor. Then the officer said, "Now we will shoot you." My father, looking into the officer's eyes, said, "Well, to live is an opportunity to serve. It is also a privilege to die for Christ. The next thing I'll see is Christ. The resurrection for me is going to be in just a second." I think the man wasn't expecting that. All he could say was, "You are crazy." "Well," said my father, "in order to serve Christ, you need to be crazy. Because, it's all contrary to human wisdom. Instead of saving, you give. Instead of being proud, you are humble. It's crazy, but God's craziness is the power God has." Somehow, the officers just shook their heads and released him, saying, "You're crazy." To be crazy for the world means to be wise for God and to inherit eternal life. And this is the power God has. The world does not understand what we do, but we do it by faith in His Word. And faithfulness is an evidence that our eyes are fixed far beyond earthly realities. Faithfulness in marriage, faithfulness in keeping the Sabbath, in returning tithe, and giving promise. All these behaviors are contrary to our natural impulses and tendencies. As you return your tithe and give your promise, ask the Lord to make you crazy for the world and wise for Him. Be a partaker in building His kingdom and saving others. May we put our desires last and God first.
You spoke the words and all the worlds came into order. You wave your hands and plan and fill the empty skies. You place the woman and the man inside the garden. And though they fell, they found compassion in your eyes. Oh Lord, I stand amazed at the wonder of your deeds, and yet the greater wonder brings me to my knees. Lord, I praise you because of who you are, not for all the mighty things that you have done. Lord, I worship you because of who you are. You're the reason that I need to voice my praise because of who you are. One holy night you brought your promise from a virgin, and promise grew as he revealed to us your heart, enduring love displayed throughout his crucifixion. And in the dark you tore the grave and death apart. Oh Lord, I stand amazed at the wonder of your deeds, and yet the greater wonder brings me to my knees. Lord, I praise you because of who you are, not for all the mighty things that you have done. Lord, I worship you because of who you are. You're the reason that I need to voice my praise because of who you are, because of who you are, my Lord. Salam sejahtera kepada Anda yang mengikuti rancangan ini. Terima kasih karena bersama-sama dengan saya. Pada saat ini saya ingin membawa Anda kepada satu tajuk yang disebut The Best of the Best. Namun sebelum itu, mari kita tunduk kepala dan berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa di sorga, rahmatilah kami dengan kuasa Roh Al-Kudus-Mu dan berbicaralah di dalam hati kami. Semoga segala sesuatu yang dituturkan oleh lidah ini dan yang timbul dalam hati ini berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan yang adalah kekuatanku dan juga penebusku. Dalam Yesus saya berdoa. Amin. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 40 mengatakan, Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik untuk kita. Datuk Paduka Mat Saleh merupakan wirah negeri Sabah. Rentap pula adalah pahlawan yang diagung-agungkan oleh orang negeri Sarawak. Di tanah Melayu pula ada seorang yang bernama Hang Tua ataupun Laksamana Hang Tua yang terkenal dengan slogannya yang berbunyi, takkan Melayu hilang di dunia. Walaupun kewujudannya ada yang meraguinya, tetapi yang pastinya Hang Tua pernah wujud dalam sejarah Malaysia dan dia merupakan adiwira ataupun superhero ataupun wira bagi orang-orang di tanah Melayu. Pada tahun 2016 sekitar bulan Oktober,
Maharaja Thai yang bernama Raja Bhumibol Adulyadej telah meninggal dunia. Seluruh rakyat Thailand menangisinya selama berbulan-bulan lamanya. Mereka menangisi raja yang dikasihi itu. Dan raja ini dianggap sebagai bapak bagi orang-orang Thai. Oleh karena kemurahan dan kebaikannya kepada orang-orang rakyat di Thailand. Di Iceland sekitar tahun 1979 sampailah 1993 ada seorang yang bernama John Paul Sigmarsson. Dia digelar sebagai orang yang terkuat di dunia dan selama lebih kurang 14 tahun dia telah berkecimpung di dalam pertandingan orang kuat dunia, dan di dalam selama karirnya dia telah menjuarai dunia ataupun dia telah menjuarai kejohanan itu sebanyak 4 kali. Namun pada tahun 1993 beberapa bulan dia menjuarai kejuaraan itu, dia telah diserang penyakit jantung dan juga meninggal dunia. Pada tahun 2018 ada seorang lagi yang kelahiran Iceland juga yang bernama Hathor Julius Jonsson telah berjaya merangkul kejuaraan lelaki terkuat di dunia pada ketika itu tahun 2018. Dan mungkinkah ia dapat bertahan sama seperti rekod yang disandang oleh rakan senegaranya suatu ketika dahulu. Saudara yang diberkati Tuhan, siapakah superhero Anda? Siapakah yang menjadi yang utama di dalam hati Anda? Bagi mungkin orang-orang muda, anak-anak yang berada di rumah, mereka terus saja mungkin teringat Superman ataupun superhero yang mereka lihat dalam tayangan-tayangan Hollywood yang seringkali mendapat perhatian pada waktu ini. Dan memang superhero ataupun cerita-cerita superhero ini menjadi kegemaran bukan saja dari kalangan anak-anak dan juga para belia, tetapi hampir semua orang. Dan yang pastinya kebanyakan di antara kita pada hari ini sukakan seseorang yang menjadi wirah dalam kehidupan. Tetapi ditanyakan kembali lagi, siapakah Superman yang sebenarnya? Dan sudah tentunya Anda teringat, kalau kita melihat dalam buku Injil, Yesuslah yang seringkali disebutkan. Yesuslah yang menjadi tempat ataupun menjadi perhatian kepada orang-orang terutama di abad yang pertama dan sampailah pada hari ini. Namun baru-baru ini ataupun sejak kebelakangan ini, orang bilang Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu hanyalah cerita dongeng sahaja. Dan bukan dia yang mati disalib, bukan dia yang disalibkan. Dan ada juga yang mengatakan, ya, dia mungkin disalibkan tapi dia tidak pernah bangkit. Dan ada juga yang sampai mengatakan bahwa oh, Yesus itu adalah orang biasa saja dan mempunyai keluarga dan istrinya ialah Maria Magdalena dan mempunyai keturunan. Dan ada juga yang mengatakan bahwa Yesus adalah sebenarnya anak biologi Yusuf dan Maria. Dalam kepercayaan lain pula, ada yang mengatakan bahwa Yesus yang juga disebut Isa Al-Masih suatu hari nanti akan datang untuk menghukum orang-orang Kristen. Benarkah demikian, saudara-saudari? Di seluruh dunia pada hari ini, di antara agama ataupun kepercayaan, kelompok-kelompok yang beragama, yang di antaranya yang besar, ada 6 kelompok semuanya. Yang terbesar ialah orang-orang Kristen, diikuti oleh orang Islam, Hindu, Buddha, Confucian di Cina, dan juga Judaism ataupun agama Yahudi. Pada hari ini, berdasarkan statistik 30 hari bulan Jun 2020, penduduk dunia sudah pun mencecah kepada 7.8 billion kesemuanya. Dan 1/3 daripada 7.8 billion ini adalah orang-orang yang mengakui
sebagai pengikut Yesus Kristus. Dan siapakah Yesus Kristus itu bagi Anda? Siapakah Yesus itu sebenarnya? Saya ingin membawa Anda kepada satu keadaan ataupun suasana beberapa ratus ataupun 2000 tahun yang lalu di abad yang pertama. Setelah berpuluh-puluh tahun selepas Yesus disalibkan dan naik ke sorga, soalan yang sama ditanya oleh orang-orang Kristen pada waktu itu. Siapakah Yesus bagi kita pada hari ini? Cinta pertama mereka mulai luntur dan kesetiaan mereka mulai menoleh kepada upacara ataupun ritual yang anggun, yang begitu megah yang dijalankan di Ka'bah. Dan mereka melihat korban yang disembeli dan keunggulan peralatan dan kemegahan pakaian imam-imam pada waktu itu, seolah-olah menarik mereka kembali kepada kepercayaan yang dahulunya. Dan pada waktu inilah Tuhan Yesus Kristus yang pada ketika itu sudah ditabalkan di sorga berdasarkan Wahyu pasal 5 dan juga di Kisah Para Rasul. Melalui Rasul Paulus, Tuhan melalui Roh Kudusnya menyatakan kepada Rasul Paulus bahwa Allah telah pun menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi mereka, sesuatu yang dikatakan best of the best. Ibrani pasal 11 ayat 40 sekali lagi saya bacakan. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Di dalam buku Ibrani ini, Rasul Paulus ataupun Tuhan melalui Rasul Paulus menyatakan tentang keunggulan Yesus Kristus. Ibrani pasal 1 ayat 2 dan 3 mengatakan, oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta, yang menjadikan Yesus sebagai pencipta. Di dalam ayat seterusnya mengatakan bahwa setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali menyatakan dalam berbagai cara berbicara kepada nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Dia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Dan ini telah menjadikan Yesus sebagai nabi yang lebih baik daripada nabi-nabi seterusnya. Di dalam Ibrani pasal 1 ayat 4 juga mengatakan bahwa dirinya lebih tinggi ataupun jauh lebih tinggi dari malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Dan ini menjadikan Yesus sebagai panglima yang lebih tinggi daripada malaikat-malaikat yang ada di surga. Di dalam Ibrani pasal 3 dan juga pasal 4 mengatakan bahwa sebab Dia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa. Dan ini menjadikan Yesus sebagai pemimpin yang lebih hebat daripada Musa. Ibrani pasal 9 bermula pada pasal 5, 9 dan sampailah ke 12. Dalam ayat-ayat di antara ayat-ayat yang mengatakan di pasal 5 ayat 1 dia katakan Dia lebih tinggi daripada semua imam yang pernah ada. Pasal 9 ayat 11 mengatakan Dia adalah imam besar yang lebih sempurna. Ini menjadikan Yesus sebagai imam besar yang jauh lebih sempurna daripada imam-imam yang sebelumnya. Di Ibrani pasal 7 ayat 22 mengatakan demikian. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Ini membuatkan Yesus itu adalah perjanjian yang lebih sempurna dan lebih kuat. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 10 mengatakan, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus.
Dan ini telah menjadikan Yesus sebagai korban yang lebih sempurna. Sekiranya kita melihat ayat-ayat yang saya telah kongsikan tadi, bahwa Yesus adalah pencipta, Yesus adalah nabi, Yesus adalah panglima, Yesus adalah pemimpin, Yesus adalah imam besar, dan Yesus adalah perjanjian, dan Yesus merupakan korban yang lebih sempurna. Dan ini menempatkan dia sebagai best of the best, terbaik daripada segala-gala yang terbaik. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, the best of the best itu, yang terbaik atas segala yang terbaik itu, memanggil kita untuk memilih dia. Karena memang dia layak untuk digelar sebagai yang maha tinggi. Ya, memang dia memang layak untuk digelar sebagai raja atas segala raja yang memerintah seluruh alam semesta ini. Yesus lebih baik dari segala-galanya. Melalui firman-Nya, Alkitab lebih baik daripada buku-buku cerita yang lain, buku-buku novel yang lain. Hikmat Allah lebih baik dari hikmat manusia. Harta surgawi lebih baik daripada harta dunia. Menjadi anak-anak Tuhan lebih baik daripada pangkat-pangkat yang ditawarkan oleh dunia ini. Kekayaan surga lebih berharga daripada kekayaan dunia. Dan surga sudah tentunya jauh lebih baik daripada dunia ini. Semoga dengan pernyataan ini Anda menjadi lebih kuat, Anda terdorong, dan Anda tidak putus asa dengan keadaan yang mungkin membuatkan Anda lemah semangat, keadaan semasa yang mungkin melunturkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Marilah sekali lagi memandang kepada Yesus sebagai the best of the best dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, berkat dan juga kasih kurnia yang tidak terputus-putus saya harapkan Tuhan kurniakan kepada sahabat-sahabat saya di mana saja mereka berada. Dan semoga apa yang kami renungkan bersama pada saat ini menjadi kekuatan kami untuk memandang dan terus memandang kepada Yesus sebagai yang terbaik, the best of the best dalam kehidupan kami sampai selama-lamanya. Di dalam Yesus Kristus saya berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati Anda. Yesuslah satu-satunya jalan kelepasan bagi kita. Dia telah mati namun bangkit dan hidup. Oleh kerana dia hidup, masa depan terang dan segala takut pun hilang. Kita pasti masa depan kita penuh dengan pengharapan kerana Yesus hidup. LPMI 159 kerana Yesus hidup. Tuhan kirim anaknya Yesus mencinta dan menyembuhkan, memberi ampun dan tebusan.
kedatangannya. Iti kemayaan nita Kristus katumbayay na di bosda. Yo koi ko Pinoy